Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menjalin kerjasama dengan Prancis untuk pengadaan kapal selam. Hal itu dikatakan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali usai menyematkan brevet hiu kencana kepada Presiden Jokowi. Penyematan brevet itu berlangsung di atas KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sabtu 28 September 2024. Usai melaksanakan kegiatan itu, Ali mendapatkan pertanyaan dari awak media terkait kebutuhan alutsista untuk TNI Angkatan Laut. Ali mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut butuh kekuatan baru, yakni dengan cara menambah armada kapal selam. Ia mengatakan TNI Angkatan Laut baru memiliki 4 kapal selam. Ia menginginkan pihaknya mempunyai 12 selam. Nampaknya penambahan alutsista terutama kapal selam bakal terpenuhi untuk beberapa tahun ke depan. Pasalnya, Prabowo Subianto tengah bekerja sama dengan Prancis untuk membangun kapal selam kelas Scorpène Evolved. Ali menyebut bahwa kapal selam kelas Scorpène merupakan kapal selam jenis terbaru dan memiliki fitur canggih. Kapal selam itu sudah teruji memiliki manuver yang baik di dalam air dan mempunyai julukan siluman. Selain itu, kapal selam tersebut juga memiliki 6 tabung peluncur dan mampu membawa 16 torpedo. Kapal selam Scorpène memiliki panjang 72 meter dan dapat menyelam hingga kedalaman 300 meter. Kapal selam itu mampu berada di bawah air selama 12 hari dan mengangkut 31 awak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, baru saja kita melaksanakan acara sekaligus upacara penyematan brevet hiu kencana kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemudian disambung dengan acara penganugerahan Samkarya Nugraha untuk KRI Nanggala yang tenggelam pada tanggal 21 April tahun 2021. Beliau menyampaikan penghargaan kehormatan pada seluruh awak KRI Nanggala, dan pada saat yang bersamaan juga setelah upacara beliau berkomunikasi langsung dengan keluarga dari ABK KRI Nanggala dan yang ada di kapal maupun yang ada di Surabaya secara online, ya. Alhamdulillah para keluarga besar dari KRI Nanggala mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Presiden atas semua kemudahan dan bantuan dari Bapak Presiden pada keluarga. Jadi baik perumahan, kemudian material, kemudian spiritual juga, didukung juga pendidikan anak-anak dari prajurit-prajurit KRI Nanggala yang gugur pada tahun 2021. Dan pada saat yang sama kita juga menampilkan sailing pass dan flying pass dari seluruh alutsista TNI Angkatan Laut. Tadi sekitar 55 kapal, ya, besar dan kecil hadir di Teluk Jakarta melaksanakan sailing pass. Kemudian ada 25 pesawat udara dari TNI Angkatan Laut juga yang terlibat, dan ini menampilkan juga kehadiran dari pasukan-pasukan khusus yang diterjunkan baik dari Kopaska maupun dari Taifib Marinir. Kemudian juga pelaksanaannya dilakukan langsung di laut dengan menggunakan alutsista buatan dalam negeri. Mungkin 70% dari alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut adalah buatan dari dalam negeri sendiri, karya dari anak-anak bangsa. Kemudian tidak kalah juga dihadirkan juga unsur-unsur maritim yang terlibat dalam sailing pass. Ada dari Bakamla, ada dari KKP, ada dari Basarnas, dari Pol Air, kemudian dari para nelayan, dari Bea Cukai. Nelayan-nelayan juga sangat antusias mengikuti sailing pass dan mengucapkan terima kasih. Juga kita menghadirkan masyarakat yang diikutkan di LPD, ya, di KRI Wahidin dan di KRI Banda Aceh. Masyarakat sejumlah 500 lebih ikut on board di KRI Banda Aceh dan di KRI Wahidin.
dan melambaikan tangan kepada Bapak Presiden, mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden. Dan dalam hal ini juga acara ini dihadiri juga oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan para menteri lainnya. Ya, ada Menteri KKP, Mensesnek, Menpolhukam, Menko Polhukam, Menteri ATR, dan beberapa menteri lainnya, termasuk dari Kabakamla juga hadir, dari KPLP juga hadir, dan dari unsur-unsur maritim juga kita libatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi sebenarnya arahan dari Bapak Presiden selalu mengutamakan pembuatan kapal-kapal itu di dalam negeri. Untuk kapal selam memang direncanakan oleh Bapak Menhan adalah pengadaan dari Prancis, ya. Tapi nanti akan dikerjasamakan dengan galangan dalam negeri, yaitu PT PAL. Jadi akan ada joint venture antara Naval Group dengan PT PAL untuk membangun kapal selam kelas Korpen. Dan kelas Korpennya ini yang sudah evolve, yang terbaru, ya, yang paling keluaran terakhir, yang sudah cukup canggih dari segi pendorongan maupun dari persenjataan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kapal selam. Ada lagi kapal selam khususnya kepada KRI Nanggala yang gugur, ya, karena penghargaan dari negara untuk perjuangan dan pengabdian dari KRI Nanggala yang dari mulai dibangun tahun 81 sampai dengan 2021 telah beroperasi menjaga kedaulatan dan keamanan dari negara perairan negara Indonesia ini. Sebenarnya rencananya penyematan ini memang utamanya adalah pada Presiden Insinyur Joko Widodo, karena beliau sudah banyak sekali membantu TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dan khususnya Satuan Kapal Selam dalam meningkatkan dan membangun kekuatan dari armada kapal selam itu sendiri. Ya, di zaman beliau inilah dibantu oleh menterinya beliau yaitu Bapak Menhan, Bapak Presiden terpilih juga untuk mengadakan kembali kapal selam, meningkatkan kekuatan armada kapal selam di negara ini. Makanya disematkan Brevet Kehormatan Hiu Kencana. Tapi penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana ini memang dari sejarahnya selalu diberikan pada hampir seluruh presiden Indonesia, ya. Dari Presiden Soeharto, zaman Trikora, kemudian Presiden Soekarno, ya, awalnya, kemudian Presiden Soeharto, kemudian Presiden Habibie pada saat beliau masih menjadi Menristek sudah disematkan, kemudian Ibu Megawati juga, Pak SBY pada saat menjadi Menko Polhukam waktu itu sudah disematkan brevet. Jadi hampir seluruh presiden umumnya disematkan. Bahkan ada Sultan Bolkiah juga, Sultan Hasanah Bolkiah dari Brunei juga sudah pernah disematkan brevet Kehormatan Hiu Kencana ini. Ya, seperti kan disematkan, mungkin nanti akan kita acarakan khusus lagi untuk presiden terpilih Pak Prabowo. Selalu seperti ini. Tapi biasanya memang dihadirkan beberapa alutsista yang mengawal kapal selam. Biasanya penyematan brevet dilakukan di kapal selam, tapi bermacam-macam. Ada yang menyelam langsung, ada yang di atas permukaan, ada yang di dermaga. Seperti Presiden Soekarno juga dulu penyematannya di dermaga di Surabaya. Ya, sekaligus memperingati HUT TNI sebenarnya, karena makanya kita hadirkan alutsista-alutsistanya sekaligus untuk memperkuat dari kegiatan hari ulang tahun TNI. Ya. Ya, kita maunya 12 ya. Tapi mungkin bisa lebih dari itu ya. Dan dari presiden terpilih juga sudah menyampaikan kepada saya, beliau ingin perkuat jajaran angkatan laut, khususnya armada kapal selam juga tambah.